Apakah Anda pernah mendengar kisah tentang Menara Babel? Bagi yang belum pernah, gue akan jelasin sedikit tentang kisah ini. Jadi, kisah Menara Babel adalah kisah di Alkitab yang menceritakan tentang obsesi umat manusia di zaman kuno yang pada saat itu masih berbicara dengan satu bahasa, ingin hidup bersatu. Dan Anda tahu bagaimana cara mereka mewujudkan visi ini? Caranya adalah dengan membangun sebuah kota dan menara raksasa setinggi langit. Tujuannya untuk mencegah umat manusia agar tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Padahal motivasi sebenarnya yang ingin mereka capai adalah mereka ingin menunjukkan diri bahwa umat manusia bisa menjadi setara seperti Tuhan. Dan tanpa Tuhan, umat manusia bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Namun pada akhir kisah ini, Tuhan kemudian menggagalkan rencana tersebut dengan mengacaukan bahasa mereka dan mencerai-beraikan umat manusia ke seluruh bumi. Jadi kisah ini sering dijadikan perumpamaan untuk memperingatkan tentang bahaya kesombongan, keangkuhan, dan ambisi manusia yang ingin menyamai Tuhan. Nah, sayangnya manusia seringkali melupakan sejarah dan gagal belajar dari kesalahannya di masa lalu. Karena dalam 30-an terakhir ini, ada sekelompok umat manusia yang sedang berupaya membangun kembali Menara Babel versi abad 21. Mereka ingin menunjukkan bahwa umat manusia bisa hidup makmur, adil, damai, dan bisa berkreasi seperti Tuhan hanya dengan mengandalkan akal budi serta kemajuan sains dan teknologi yang mereka capai. Dan Anda tahu siapakah kelompok ini? Mereka adalah orang-orang yang sering disebut sebagai para elit global. Dan masyarakat yang mendukung ide globalisme yang diusung oleh para elit global ini biasa dikenal dengan kaum globalis. Dan di video ini, gue akan bongkar siapa sebenarnya sosok yang sering disebut sebagai elit global. Apa saja dasar pemikiran dari para elit global yang berambisi ingin mengubah total cara berpikir, nilai-nilai, dan gaya hidup anak-anak kita di masa depan. Saran gue, jika Anda peduli dengan kondisi dunia yang bakal dihadapi oleh anak-anak Anda di masa depan, maka Anda sebaiknya tonton video gue ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan kaum globalis? Menurut Yoram Hasoni dalam bukunya The Virtue of Nationalism, kaum globalis adalah para elit politik, kaum intelektual progresif, dan konglomerat global yang berpandangan bahwa dunia sebaiknya diatur oleh sebuah tatanan hukum dan nilai-nilai global yang tunggal, seragam, dan berlaku secara universal. Para elit global yang mengusung ide globalisme ini sebagian besar adalah orang-orang yang punya pengaruh besar secara internasional dan memegang posisi strategis di dunia. Contohnya seperti kepala pemerintahan, menteri dan anggota parlemen, investor dengan jaringan internasional, konglomerat kelas dunia, pendiri perusahaan teknologi berskala global, para pakar, pejabat organisasi internasional, kaum cendekiawan dan akademisi, pemimpin lembaga keuangan internasional, dan masih banyak lagi seperti yang tertera di gambar ini. Status elit inilah yang membuat mereka yakin dengan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi mereka untuk menciptakan model dunia ideal seperti yang mereka inginkan. Kalau Anda mau tahu lebih lengkap siapa saja nama-nama tokoh yang masuk dalam kategori elit global, Anda bisa tonton di video gue ini. Menurut Hasoni, kaum globalis berusaha mengganti tatanan dunia yang berlandaskan negara bangsa atau nasionalisme dengan tatanan liberal internasional yang bercorak imperialistik. Inilah model tatanan global baru yang diinginkan oleh kaum globalis. Bagaimana cara para elit global mewujudkan visinya ini? Caranya adalah dengan membentuk sebuah pemerintahan global atau global governance. Menurut Hasoni, kaum globalis mendorong pemerintahan global karena mereka menganggap nasionalisme dan batas negara sebagai penyebab utama perang, kekacauan, serta kebencian, sehingga mereka ingin menciptakan sebuah tatanan dunia universal atau kekaisaran baru di bawah satu hukum global untuk mencapai kedamaian. Pemerintahan global yang coba dibangun oleh para elit global inilah yang gue analogikan sebagai Menara Babel versi abad 21. Nah, strategi yang digunakan oleh kaum globalis adalah dengan mendorong pemerintahan di tiap negara mengalihkan kekuasaan nasional untuk dilebur ke dalam badan-badan supranasional yang akan mendorong penerapan tatanan liberal internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Proses perancangan dan perencanaan ini sebenarnya sudah lama mereka persiapkan melalui organisasi-organisasi think tank atau forum internasional yang mereka dirikan.
Contohnya seperti the Council on Foreign Relations, the Bilderberg Group, the Club of Rome, dan World Economic Forum yang disingkat WEF. Dari sejak bubarnya negara Uni Soviet di tahun 91, kaum globalis secara terselubung dan perlahan berupaya mengambil alih wewenang dan pengambilan keputusan dari tangan negara-negara merdeka yang berdaulat dan memindahkannya ke badan-badan supranasional seperti Uni Eropa, PBB, IMF, World Trade Organization yang disingkat WTO, dan Bank for International Settlement yang disingkat BIS. Kalau Anda mau tahu apa saja proyek-proyek terselubung yang telah dilakukan oleh para elit global untuk memindahkan wewenang dan pengambilan keputusan dari tangan negara-negara merdeka yang berdaulat ke badan-badan supranasional ini, Anda bisa tonton di video gue ini ya. Cara-cara imperialistik yang digunakan oleh para elit global untuk membentuk sebuah pemerintahan dunia atau menara Babel abad 21 ini telah menimbulkan reaksi perlawanan dari masyarakat yang berpandangan nasionalistik dan menghormati nilai-nilai konservatif tradisional. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya benturan politik dan peradaban di abad 21 antara kaum globalis melawan kaum nasionalis. Nah, sekarang gue akan paparkan tentang satu kelompok besar yang menurut gue paling dominan pengaruhnya dalam kubu globalis. Sebagai disclaimer, gue harus sampaikan bahwa spektrum kelompok yang ada di kubu globalis ini cukup luas dan bervariasi. Bahkan ada yang saling beririsan satu sama lain dalam pandangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tapi karena gue nggak mungkin bahas semuanya di sini, jadi gue coba sederhanakan dengan memaparkan satu kelompok besar yang paling dominan di kubu globalis. Saat ini, kelompok beraliran progresif liberal adalah kelompok yang paling dominan di kubu globalis. Kubu globalis yang berideologi progresif liberal ini mulai muncul di era Presiden Amerika Bill Clinton pada awal tahun 90-an. Di era Bill Clinton, kaum globalis mulai menanamkan pengaruhnya dalam membentuk tatanan liberal internasional di bidang ekonomi, keuangan, dan politik. Sementara di era Presiden Barack Obama dan Joe Biden, kaum globalis berpandangan progres liberal ini mendapat dukungan penuh untuk memperkuat agenda pembentukan tatanan liberal internasional di bidang sosial budaya yang dikenal dengan gerakan budaya woke atau woke culture. Inilah yang menurut gue harus Anda betul-betul waspadai, terutama jika Anda adalah orang yang masih menghargai norma dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosial. Karena menurut gue, agenda revolusi sosial budaya yang lagi didorong oleh para elit global progresif liberal ini adalah wujud dari upaya manusia masa kini membangun menara Babel versi abad 21. Menurut Alexander Dugin, seorang filsuf politik asal Rusia dalam bukunya The Fourth Political Theory, ada 4 pemikiran dasar yang membentuk cara pandang dunia para elit global yang berpandangan progresif liberal. Dan 4 pemikiran inilah yang menurut gue telah menjadi fondasi bagi mereka melakukan upaya revolusi sosial dan budaya di abad 21 secara global. Sekarang, kita akan bahas satu persatu pemikirannya. Pemikiran dasar yang pertama adalah nihilisme. Menurut Dugin, nihilisme adalah kondisi hilangnya makna hidup, tradisi, dan keterhubungan manusia dengan hakikat keberadaan yang bersifat transenden untuk digantikan oleh teknologi, konsumerisme, dan individualisme yang mutlak. Bahasa sederhananya, pandangan ini menolak kebenaran yang berasal dari Tuhan, tradisi, dan alam semesta. Akibatnya, tidak ada lagi nilai-nilai moral yang mutlak dan objektif. Semua nilai-nilai moral menjadi relatif. Standar moral dan sosial diperlakukan sebagai hasil kesepakatan antar manusia yang dapat diubah atau dirundingkan kapan saja sesuai keinginan zaman. Dugin berpendapat bahwa para elit global yang berpandangan progresif liberal ini telah membuat modernitas Barat secara bertahap mengkikis semua sumber otoritas tradisional seperti agama, keluarga, bangsa, hierarki, dan identitas kolektif demi mendorong relativisme, dekonstruksi norma-norma sosial, dan kebebasan individu yang mutlak. Nilai-nilai objektif yang diwariskan oleh tradisi ditolak. Dugin menganggap liberalisme klasik pada akhirnya berkembang menjadi liberalisme progresif yang tidak lagi sekedar menekankan kebebasan individu dalam politik dan ekonomi saja, tapi juga berupaya mendekonstruksi warisan norma-norma sosial dan budaya. Mengapa para elit global yang berpandangan progresif liberal mengusung paham nihilisme? Menurut Alexander Dugin,
Kaum progresif liberal berpandangan bahwa banyak norma-norma moral, agama, keluarga, bangsa, dan peran gender merupakan konstruksi sosial hasil kepentingan politik pihak-pihak yang berkuasa di sepanjang sejarah peradaban manusia, bukan sesuatu yang memiliki dasar kodrati atau kebenaran objektif yang tetap. Dan pada satu titik, kaum progresif liberal ini berpandangan bahwa norma-norma moral, agama, keluarga, bangsa, dan peran gender yang selama ini merupakan hasil konstruksi sosial pihak-pihak yang berkuasa secara politik di sepanjang sejarah telah dijadikan alat untuk menindas, membelenggu, dan memarginalkan kelompok masyarakat minoritas berdasarkan ras, etnis, gender, dan identitas lainnya. Cara pandang inilah yang membuat mengapa saat ini kaum globalis yang progresif liberal sangat aktif memperjuangkan isu kesetaraan gender, hak LGBTQ, dan keadilan rasial, sekaligus menyingkirkan keragaman peradaban non-barat. Dan untuk mewujudkan perjuangan ini, mereka percaya bahwa satu-satunya cara adalah dengan melakukan dekonstruksi dan merombak total institusi publik dari dominasi nilai-nilai dan budaya tradisional. Gerakan ini kemudian menjadi populer dan dikenal dengan istilah diversity, equity, dan inclusion yang disingkat DEI. Ada tiga tujuan kaum progresif liberal menerapkan kebijakan publik berdasarkan kerangka DEI. Pertama adalah mendorong representasi kelompok marginal di ruang publik. Kedua, mengubah kebijakan afirmatif atau siapa kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan perlakuan khusus. Dan yang ketiga adalah mengkampanyekan perubahan budaya. Tujuan yang ketiga ini selaras dengan agenda elit global. Cara kaum progresif liberal menerapkan kerangka dia di ruang publik adalah dengan mempengaruhi para pembuat kebijakan publik agar lebih mengedepankan keadilan rasial dan gender dengan mengorbankan prinsip meritokrasi. Contohnya begini, setiap lembaga publik wajib memberikan jatah kuota kepada orang-orang yang berasal dari etnis maupun ras minoritas, gender, maupun warga dengan orientasi seksual tertentu yang mereka kategorikan sebagai kaum marginal untuk bisa mendapat kursi atau posisi tertentu di lembaga tersebut terlepas apapun prestasi maupun pengalaman kerjanya. Bahkan kebijakan politik dalam kerangka DEI mengizinkan penurunan tingkat standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menilai seseorang apakah layak menduduki profesi tertentu, misalnya menjadi seorang pilot atau dokter bedah, demi mempermudah orang-orang dari kalangan marginal bisa mengisi kuota yang telah disediakan. Jadi, bagi kaum progresif liberal, tanggung jawab moral dalam memperjuangkan jumlah representasi kaum marginal untuk mengisi posisi di arena publik adalah bentuk keadilan sosial yang harus lebih diprioritaskan dibanding memperjuangkan nasib seseorang berdasarkan prestasi dan pengalaman kerjanya. Dalam pandangan Dugin, berbagai agenda yang diusung oleh kaum progresif liberal seperti dekonstruksi identitas, relativisme nilai-nilai moral, dan ketidakpercayaan mereka terhadap institusi tradisional merupakan konsekuensi logis dari paham nihilisme yang mereka anut. Inilah pemikiran pertama yang mendominasi cara berpikir kaum globalis saat ini. Lalu pemikiran kedua yang dianut oleh kaum globalis progresif liberal adalah paham individualisme atomik, atau bahasa sederhananya, hak dan kebebasan individu yang mutlak. Menurut paham individualisme atomik, masyarakat itu cuma kumpulan individu-individu yang berdiri sendiri, sama seperti atom yang masing-masing berdiri sendiri. Contohnya begini, ketika Anda lahir, Anda adalah individu yang utuh dan otonom, bukan manusia yang identitasnya berakar atau dibentuk oleh keluarga, agama, suku, bangsa, komunitas adat, dan budaya. Identitas Anda 100% adalah milik Anda. Karena Anda sama seperti atom yang mandiri, maka hak pribadi Anda nggak boleh diganggu oleh negara, komunitas, maupun tradisi manapun. Begitu juga kalau Anda menikah, bekerja, dan bernegara. Semua hubungan antara individu maupun institusi didasarkan hanya pada kontrak untung dan rugi. Kalau negara, teman, atau bahkan pasangan hidup Anda sudah nggak ada lagi manfaat keuntungannya buat Anda, maka Anda bisa putuskan ikatan kontrak tersebut, sama seperti atom yang lepas ikatan. Inilah yang dimaksud dengan individualisme atomik. Gerakan progresif liberal menganut pandangan ini. Mereka sangat menekankan otonomi dan hak individu seorang manusia untuk hidup sebebas-bebasnya, tanpa ikatan komunitas, suku, bangsa, agama, dan keluarga.
Manusia direduksi menjadi sekedar individu konsumen yang tidak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga tradisi, agama, bangsa, dan kehormatan keluarga sebagai kerangka moral dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa bisa begitu? Karena menurut kaum globalis yang berpandangan progresif liberal, ikatan bangsa, gender, keluarga, agama, dan tradisi dianggap menindas dan membelenggu otonomi manusia untuk menjadi individu yang benar-benar bebas. Inilah mengapa kaum globalis progresif liberal sangat aktif mendorong perubahan sosial budaya di seluruh pelosok dunia. Mereka bahkan mengajak masyarakat dunia untuk beralih menuju kebebasan individu secara ekstrim dan melepaskan dirinya dari nilai-nilai, norma, maupun pemahaman tradisional yang selama ini telah membentuk identitas kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut kaum progresif liberal, masyarakat dunia harus dibebaskan dari kungkungan moralitas agama dan nilai-nilai tradisional yang membatasi kebebasan individunya dalam memilih identitas gender maupun orientasi seksualnya. Inilah alasan mengapa dalam 15 tahun terakhir ini muncul gerakan yang sangat masif dan sistematis mempromosikan agenda dan nilai-nilai LGBTQ di berbagai negara melalui industri film, panggung olahraga, dunia pendidikan, bahkan melalui lembaga internasional seperti PBB. Inilah yang membuat Presiden Trump di tahun 2025 memutuskan untuk mengeluarkan Amerika dari keanggotaan UNESCO. Dan pada saat ini pun, kaum globalis sudah mulai berpenetrasi masuk ke negara kita untuk mempromosikan ideologi kebebasan yang liberal ini. Inilah alasan mengapa Presiden Prabowo di bulan Juli ini menerbitkan peraturan presiden yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer terhadap pertahanan negara kita, sama seperti terorisme. Jadi teman-teman, ini pemikiran yang kedua yang dianut oleh kaum globalis berpandangan progresif liberal. Lalu pemikiran ketiga yang dianut oleh kaum globalis progresif liberal adalah gagasan tentang transhumanisme dan posthumanisme. Transhumanisme dan posthumanisme adalah dua gagasan filosofis modern yang membahas masa depan manusia, di mana transhumanisme berfokus pada peningkatan kemampuan fisik dan mental manusia melalui teknologi. Sedangkan posthumanisme mengkritik dominasi manusia atas alam dan memandang manusia setara dengan mesin serta hewan. Gerakan ideologi progresif liberal percaya pada proyek mengganti manusia tradisional dengan manusia rekayasa yang lebih sempurna, dan proyek untuk mengakselerasi penciptaan manusia rekayasa ke level yang lebih canggih makin dimungkinkan dengan adanya kemajuan sains, teknologi AI, dan robotik. Menurut Alexander Dugin, gerakan transhumanisme dan posthumanisme sejalan dengan proyek politik kaum globalis yang ingin mengubah manusia biologis menjadi sekedar objek konstruksi buatan. Inilah mengapa Dugin mengkritik transhumanisme sebagai bentuk penghancuran terhadap kodrat manusia demi kepentingan globalisme. Dugin memandang transhumanisme sebagai alat untuk melepaskan manusia dari ikatan sosial, tradisi, dan kemanusiaan itu sendiri. Dan menurut Dugin, obsesi para elit global terhadap teknologi ini adalah bentuk kesombongan manusia untuk menolak batas-batas ontologi spiritual. Inilah mengapa kaum progresif liberal menuntut agar masyarakat dunia dibebaskan dari kungkungan moralitas agama dan nilai-nilai tradisional yang dinilai membatasi dan menindas kebebasan individu dalam memilih identitas gender maupun orientasi seksualnya. Jika narasi transgender berhasil mereka menangkan di ruang publik, maka narasi dan proyek transhumanisme akan lebih mudah terima juga oleh publik. Ini pemikiran yang ketiga. Lalu pemikiran keempat yang dianut oleh para elit global progresif liberal adalah penyeragaman dunia. Kaum globalis progresif liberal adalah orang-orang yang percaya pada satu set standar moral, hak asasi manusia, dan aturan hukum yang bisa berlakukan secara seragam oleh seluruh umat manusia di dunia. Menurut Yoram Hasoni, kaum globalis ini bercita-cita membentuk sebuah tata kelola global atau kekaisaran universal yang menghapuskan batas-batas negara. Dan dalam sistem globalis ini, toleransi terhadap budaya, tradisi lokal, agama, dan pandangan politik khas suatu bangsa justru akan semakin turun. Pemikiran ini lahir dari cara pandang utopis kaum globalis yang mendambakan sebuah dunia ideal yang ingin mereka wujudkan. Persis sama seperti para arsitektur Menara Babel di masa kuno.
Strategi yang digunakan oleh para elit global untuk menciptakan standar moral, hak asasi manusia, dan aturan hukum yang seragam dan bersifat universal ini adalah dengan cara mengaburkan dan mengikis dulu nilai-nilai budaya, tradisi lokal, agama lokal, serta identitas nasional supaya nanti mudah dilebur menjadi satu nilai dan satu identitas tunggal yang berlaku universal. Jika tujuan ini tercapai, maka para elit global akan lebih mudah membentuk masyarakat global yang lebih homogen yang mudah mereka kendalikan. Para elit global melihat peluang ini muncul seiring dengan terjadinya globalisasi arus perdagangan, transportasi, teknologi, komunikasi, dan migrasi budaya yang terjadi secara masif di dunia saat ini. Dan kondisi ini akan membuat budaya, nilai, bahasa, kebiasaan sosial, dan gaya hidup di berbagai belahan dunia menjadi semakin mirip dan seragam. Para elit global juga berkeyakinan bahwa kondisi ini juga akan menyebabkan budaya-budaya lokal mulai pudar pengaruhnya. Sementara budaya baru yang dominan akan menyebar ke berbagai negara dan akan membentuk beraneka macam normalitas baru dalam kehidupan bermasyarakat di negara-negara tersebut. Proyeksi inilah yang membuat para elit global percaya pada ide bahwa pada akhirnya semua nilai-nilai moral, budaya, dan agama di dunia akan makin seragam, mengikuti apa yang sudah mereka rancangkan. Jadi teman-teman, inilah 4 pemikiran yang membentuk cara pandang dunia para elit global yang berpandangan progresif liberal. Inilah alasan mengapa mereka sangat mendukung negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal dan pasar bebas. Karena mereka membutuhkan kedua sistem ini sebagai instrumen politik untuk bisa masuk berpenetrasi ke setiap negara demi mewujudkan agenda revolusi sosial dan budayanya secara global. Untuk teman-teman ketahui juga, gerakan progresif liberal di abad 21 terinspirasi oleh perpaduan antara filsafat postmodernisme dan marxisme kultural. Tokoh-tokoh utama yang menginspirasi gerakan pemikiran progresif liberal di era kontemporer adalah Herbert Marcuse, Michel Foucault, Jacques Derrida, Yuval Harari, Judith Butler, Richard Rorty, dan George Soros. Nah, sekarang kita masuk di bagian terakhir di video gue ini. Bagi Anda yang masih ingin melestarikan nilai-nilai luhur dari tradisi, agama, dan nasionalisme dalam kehidupan Anda, bagaimana cara Anda menghadapi ancaman revolusi sosial dan budaya dari para global di abad 21 ini? Rekomendasi gue adalah kita perlu membentuk komunitas yang menjadi benteng untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang sudah terbukti efektif menciptakan ketertiban dan kohesi sosial selama ribuan tahun. Mengapa gerakan ini menjadi penting di masa kini? Ada dua alasannya. Alasan pertama adalah banyak orang dan keluarga saat ini mengalami kebingungan dan krisis identitas gara-gara terjebak mengikuti tren sosial dan perubahan budaya yang lagi dominan. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak orang mengalami gangguan kecemasan, merasa kehilangan jati diri, maupun makna hidupnya karena mengikuti pola dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai objektif yang bersifat tetap. Contohnya seperti kodrat manusia, natur manusia, hukum alam, dan realita dunia. Empat nilai ini tidak bisa diubah begitu saja berdasarkan preferensi individu atau tren sosial. Dan nilai-nilai ini berakar pada tradisi, agama, dan warisan budaya. Nilai-nilai tradisional yang bersifat objektif dan tetap inilah yang sedang menghadapi ancaman nihilisme dan ingin dikikis oleh para elit global yang berpandangan progresif liberal. Ini alasan pertama. Lalu alasan yang kedua adalah karena ikatan kesetiaan komunal yang dilahirkan oleh institusi tradisional seperti keluarga, agama, suku, bangsa, serta komunitas adat dan budaya sudah terbukti berhasil menjadi perekat utama dalam menciptakan stabilitas sosial selama ribuan tahun, jauh sebelum ada negara. Banyak orang mungkin nggak sadar tentang fakta ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, karena dari sejak lahir, kita sudah terikat oleh keluarga, suku, agama, dan bangsa. Nah, problemnya di masa kini, ada sekumpulan elit global yang punya agenda ingin merombak total tatanan sosial dan budaya yang sudah berjalan baik selama ribuan tahun ini karena merasa dirinya pintar, kompeten, berkuasa, dan mampu melakukannya dengan mengandalkan kejanggihan sains dan teknologi yang mereka miliki. Gue kasih dua contoh kasus supaya Anda lebih mudah memahami apa yang gue maksud di sini. Contoh pertama adalah tentang struktur keluarga.
Para elit global yang berpandangan progresif liberal sangat mendukung perluasan pengakuan terhadap komposisi struktur keluarga inti. Dari yang dulunya, pasangan suami istri itu hanya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, sekarang mereka mengusulkan agar struktur pasangan suami istri itu bisa diperluas ke pasangan dengan jenis kelamin yang sama. Yang satu berakar dari tradisi luhur, sementara yang satunya ingin putus dari ikatan tradisi luhur. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah tentang pentingnya membangun semangat nasionalisme. Menurut Yoram Hasoni, para elit global justru ingin mengikis ikatan nasionalisme karena dianggap sebagai penghalang agenda mereka untuk mengintegrasikan tata kelola ekonomi, sosial, politik, dan budaya secara global. Menurut Hasoni, para elit global berpendapat bahwa legitimasi sebuah negara hanya dianggap syah apabila negara tersebut memberi manfaat keuntungan bagi warganya. Jadi dari kacamata kaum globalis, negara itu hanya sekedar alat untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan individu mereka. Padahal faktanya, manusia dari sejak lahir sudah terikat oleh keluarga, suku, komunitas, dan bangsa. Jadi sebenarnya, kewajiban kita kepada negara bukanlah bersifat transaksional seperti yang diklaim oleh kaum progresif liberal, melainkan dari ikatan kesetiaan dan rasa terima kasih kita kepada leluhur kita. Fakta kebenaran inilah yang sepertinya disangkal oleh kaum globalis, karena mereka terlalu fokus pada hak dan kebebasan individu yang egoistik dan visi utopia membangun menara Babel yang baru di abad 21. Jadi teman-teman, melalui dua contoh kasus ini, gue ingin menunjukkan pada Anda bahwa institusi seperti keluarga dan negara bukanlah institusi yang bisa dirombak ulang begitu saja. Nilai-nilai maupun institusi tradisional yang diwariskan kepada kita, seperti keluarga, suku, bangsa, negara, agama, komunitas adat dan budaya, merupakan hasil akumulasi kebijaksanaan sosial jangka panjang yang terpelihara dari generasi ke generasi. Bagi gue, andai pun kita ingin melakukan perubahan sosial, maka hal ini harus dilakukan secara bertahap dan harus tetap berakar pada nilai-nilai tradisi yang sudah teruji melalui pengalaman berabad-abad dalam kehidupan nyata. Jadi menurut gue, apapun bentuk perubahan sosial yang bertujuan ingin membentuk sebuah tatanan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak boleh terputus dari akar nilai dan budaya yang membentuk eksistensi masyarakat tersebut. Karena perubahan yang terlalu cepat, terlalu abstrak, dan terlalu ideologis dapat merusak kohesi sosial yang sudah terbentuk lama. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Kalau video gue ini dirasa bermanfaat, tolong bantu di subscribe dan share video gue ini ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset merdeka.